kelanjutan kajian kita halaman 9. Di atas kitabus shalah. Wa yahrumu dan haram atas al-muhdits, orang yang berhadas, salasatu asya, 3 perkara. As-shalah, salat, at-tawaf, tawaf mengelilingi Ka'bah, wa mashul mushafi wa hamluh, menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya. Baik orang itu berhadas besar lebih-lebih, dan juga termasuk hadas kecil, menurut apa yang disebutkan dalam kitab ini, ada 3 perkara yang diharamkan. Tentu saja berdasarkan hadis-hadis dan riwayat. Yang pertama salat, dan ini sudah jelas, tidak perlu lagi diurai. Allah tidak akan menerima salatnya orang yang berhadas tanpa suci. La tuqbalu salat, tidak terima salat itu bigai tahurin, tanpa suci. Orang berhadas tidak suci. Begitu juga dalam hadis lain, la yaqbalullahu salati ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak menerima Allah salat salah seorang kamu apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Wudu adalah salah satu cara untuk mensucikan diri daripada hadas, yaitu hadas kecil. Dan ini sudah jelas. Rasanya tidak perlu kita urai panjang. Begitu juga tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemarin saya didebat dan dibantah keras oleh Pak Haji, orang yang berhadas besar dan datang bulan, bagaimana mereka tawaf ketika mereka haji atau umrah. Dan ini sudah kita jelaskan di Injilul Taib di detik-detik terakhir. Kemudian mengenai mashul mushaf, mashu, menyentuh. Pinjam saya sebentar. Iko, mushaf, buku. Jadi Al-Quran yang sudah dibukukan namanya mushaf. Al-Quran mushaf. Sementara ayat Al-Quran yang ada di buku bukan mushaf. Yang dikatakan mushaf isinya Al-Quran semua. Kan buku kah? Termasuk kitab nama bawa kah? Quran, ayat Quran banyak dalam. Tapi tidak ayat-ayat Quran saja isinya, maka tidak disebut dengan mushaf. Jadi orang yang haid, orang yang junub, orang yang berhadas boleh menyentuh, menyentuh. Menyentuh itu tidak sama dengan memegang. Mas itu bentar boleh. Kau memegang. Kalau membawa, saya bawa mengaji mana-mana, membawa. Jadi di sini mashul mushaf wa hamluhu, menyentuhnya dan membawanya. Alasan daripada pendapat ini ada sekian. Sekian alasan, sekian dalil yang disebutkan. Antara lain dalil yang terkenal adalah
la yamassuhu illal mutahharun. Menurut kalangan Syafi'i, mutahharun di situ bukan malaikat, tapi manusia. Tidak boleh disentuh dianya Al-Quran ini melainkan oleh orang-orang yang sudah suci. Ulama lain memahami mutahharun itu dalam surat Al-Waqiah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamun azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Surah Al-Waqiah biasa dicetakkan Quran Indonesia, ditulis di bukunya Quran lama itu la yamassuhu. Nah, beliau ulama-ulama yang bermazhabkan Syafi'i, karena kitab yang kita baca adalah kitab dasar fikih mazhab Syafi'i. Beliau itu berpendapat dan memahami bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun tidak boleh menyentuhnya kitab, melainkan orang-orang yang suci. Bukan mereka memahami itu malaikat. Sementara ulama lain memahami tidak boleh menyentuh Al-Quran itu, dan tidak disentuh Al-Quran itu oleh hamba-hamba yang disucikan malaikat. Di sini agak panjang perbedaan pemahaman. Itu salah satu dalil, dan hadis-hadis lain. Berdasarkan riwayat dan hadis-hadis yang bertebaran itu, maka mereka para ulama-ulama, lebih khusus yang bermazhabkan Syafi'i, menyatakan orang yang junub, orang yang berhadas besar, lebih-lebih tidak boleh menyentuh. Termasuk juga tak boleh pakai tilakwang, baju gadang dilampihi tangannya itu, di kaca, tak boleh je dah. Sebab tu baju tu laki di badan, baju bawaan. Tapi kalau kita ambil kain lain, boleh katanya. Itulah sekedar untuk tahu. Andaikan misalnya amboko orang padusi yang lagi berhadas haid. Kau kan kain lain kah? Boleh megang. Karena kain tak kain badan. Tak langsung, kan tak langsung. Tak langsung. Yang masuk tu langsung. Kalau dilampis, tak langsung. Kalau pakai kain baju, buka baju empat urat nampak kan? Kau tak boleh, kau kain nampak sendiri. Itulah. Sekedar tahu. Ia mantunya nak mantunya sekedar tahu saja dulu. Itu alasan-alasan yang dipakai. Kalau menyentuh saja, memegang saja, tidak boleh begitu. Lebih-lebih membawanya, karena membawanya lebih lama. Baik lebih lama bersentuhan, lebih lama memegang, lebih lama di badan. Itu semua dalam rangka memuliakan, mensucikan kalamullah. Sehingga dalam kitab ini bersama syarahannya, di tangan saya juga ada syarahan ini. Ini syarahannya nih. Ada sekian banyak syarahannya di rumah, saya bawa yang agak lebih ringan supaya tas saya jangan berat isinya. Mereka memahami seperti itu, bahwa orang yang berhadas terlarang, haram hukumnya menyentuh mushaf Al-Quran. Yang mushaf Al-Quran ini buku, di situ ada Al-Quran bukan mushaf. Itu jelas kan? Bahkan kita tafsir bukan mushaf. Tafsir Ibnu Katsir, terjemah tidak terjemah itu bukan mushaf. Di Parji terjemah atau asli? Asli terjemahan. Nah boleh, karena itu bukan mushaf. Di situ ayat Quran ditambah dengan penjelasan, uraian, ditambah dengan keterangan manusia. Tidak murni
tidak murni kalamullah dan firman Allah Taala. Bahkan mereka beliau juga menganggap Quran terjemah tidak asli mushaf lagi, karena sudah ada terjemah bahasa Indonesia. Nah, kita membaca menyebutkan perbedaan pemahaman itu supaya ragam, agar kita jangan hanya terfokus kepada apa yang di kita sehingga yang berbeda tidak sah, tidak asih. Jadi yang tadi, jangankan membawa, memegang saja tidak boleh, apalagi membawa. Itu alasannya. Jadi hamluhu, membawanya, begitu tertara dalam sekian riwayat. Tentu tidak mungkin kita jelaskan panjang lebar karena butuh kepada lama waktu. Dan masa ringkas nih kan. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.